Selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Salam dari Medan Bang, salam dari Bali. To the moon. Let's go Bli. Selamat malam semuanya. Malam. Sorry ya, malam-malam live jam 11. Jadi nunggu kelar trading dulu. Biasanya trading kalau nggak jam 9 sampai jam 11 malam. Jam 9 sampai jam 11 pagi, itu jam 9 sampai jam 11 malam. Jadi milihnya antara dua. Kalau nggak trading pagi jam 9 pagi sampai jam 11, akunya trading jam 9 malam sampai jam 11 malam. Kayak gitu. Jadi momen-momen tradingnya jam-jam segitu aja, di antara jam 9 sampai jam 11 ya, 2 jam lah, 2 jam untuk trading. Oke. Di Maroke sudah jam 12. Malam Bli, malam. Apa kabar? Baik-baik. Kalau di Bali itu Wita ya. Di Bali itu Wita. Oke, udah ada 2.000 orang. Wah, 2.000 orang. Aceh hadir. Baik, salam dari Bekasi. Bang, gimana pendapat robot trading? Ya oke, kita bahas ya. Kita bahas malam ini tentang robot trading dan regulasi-regulasi dan juga apa yang harus dibutuhkan oleh provider robot trading untuk bisa buka lapak lah, itu bisa buka lapak di Indonesia ya. Tentunya ini bagus banget, Bapepti ya udah bagus banget gitu membuat aturan. Tinggal kita sebagai provider gitu ya yang ingin ingin menjual jasa itu ngikutin aturannya ya. Jadi ada banyak hal yang mesti kalian ketahui gitu loh. Pergerakan dari regulator atau Bapepti itu sudah bagus banget ya. Kalau kita lihat dalam pergerakannya dia hampir 3 minggu terakhir ini semuanya dibersih-bersihkan gitu loh. Semuanya dibersih-bersihkan. Broker luar dibersihkan. Broker luar kalau nggak salah ada 5 broker luar yang dibersihkan sama Bapepti ya. Yang exchangernya dibekukan ya. Ada 5 broker luar. Terus juga ada banyak robot-robot trading juga nih ya, yang tidak mau ngikutin aturan dari Bapepti juga sama gitu loh, sama dibersihkan. Dan ini bagus banget karena memang hukum di Indonesia ini harus memang memiliki kepastian hukum gitu loh, karena kita masih belum punya kepastian hukum terhadap gimana sih perkembangannya teknologi di zaman sekarang ini atau robot trading ini gitu loh. Sehingga tidak ada yang yang memanfaatkan kondisi abu-abunya hukum di Indonesia gitu loh. Nah, ini kita akan dukung, diriku juga akan dukung banget regulator atau Bapepti untuk mengatur semuanya. Memang perlu proses gitu kawan-kawan. Yang sudah terlanjur jadinya telanjur gitu loh. Yang sudah telanjur jadinya telanjur. Cuman untuk kedepannya ini akan bagus banget. Jadi akan terseleksi yang mana yang benar, yang mana yang enggak, yang mana yang robot trading bohong-bohongan, yang mana yang beneran trading, itu akan terseleksi oleh Bapepti dan aturan-aturan yang akan dibuat, yang akan dibentuk oleh Bapepti. Ini bagus banget. Sekarang tinggal pihak provider ya, kita anggaplah yang memberikan jasa ya robot trading ini, pihak provider ini tinggal mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh Bapepti gitu. Memang perlu proses waktu ya, perlu proses waktu. Nanti aku akan jelaskan apa aja yang perlu diikuti gitulah oleh kita sebagai regulator. Kayak saya sebagai edukator pun gitu kan, itu sudah jelas gitu. Kalau kemarin kita belum jelas sebagai edukator
itu untuk memberikan jasanya seperti apa. Sekarang sudah ada penasihat berjangka yang dikeluarkan oleh Bapepti, tinggal ngikutin aja penasihat berjangka. Jadi saya bisa untuk memberikan edukasi kepada kawan-kawan, bisa memberikan forecast ya, bisa memberikan forecast kepada kawan-kawan, suggest juga bisa, karena sebagai penasehat gitu loh. Ini bagus banget. Dan udah mulai arahnya, sudah mulai pihak ketiga sudah mulai dibuka pintunya oleh Bapepti. Kalau kemarin-kemarin kan ada pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama sebagai nasabah, pihak kedua adalah perusahaan pialang ya. Nah sekarang ada pihak ketiga yang bisa ikut peran juga serta gitu loh, ikut serta juga untuk bisa memberikan atau ikut berkecimpung dalam industri ini gitu loh. Kayak saya sebagai trader, saya punya software trading, saya punya juga analisa teknikal, saya juga punya layanan sinyal, itu sudah bisa digunakan oleh masyarakat apabila mengikuti aturannya. Dan kalau saya misalnya punya robot trading atau expert advisor, saya berikan kepada masyarakat dan bisa digunakan oleh masyarakat, itu juga sudah bisa ada aturannya. Kalau dulu nggak ada aturannya, jadi orang-orang abu-abu gitu loh. Dan broker luar itu sudah broker luar sudah diperingatkan gitu loh. Broker luar sudah diperingatkan, dan broker-broker kita lihat tadi pagi broker yang di dalam juga sudah sudah diberikan peringatan juga yang nakal-nakal. Jadi itu semua sebenarnya hanyalah oknum ya kawan-kawan. Industri itu bagus, cuman oknum-oknumnya yang membuat industri ini menjadi tidak bagus gitu. Ya. Oke, tar dulu. Ada lagi nih. Nah, get member tuh gimana, indikasi Ponzi apa enggak? Nah, itu juga sudah diatur juga nanti bagaimana multi level marketing itu bisa digunakan di produk berjangka komoditi di Indonesia. Itu juga sudah akan diatur juga oleh Bapepti. Tinggal win-winnya aja, win-win solutionnya aja. Dari pihak regulator sudah membuat aturan, dari pihak provider ini mau nggak ngikutin aturan. Nah, yang nggak kuat ngikutin aturan ini pasti akan out. Ini yang saya bilang kayak kemarin kejadian itu ya, turut berduka cita juga buat para investor yang kemarin ya, Fahrenheit ya. Ada banyak juga yang lain-lain juga yang kalian nggak tahu gitu loh. Ada juga grup-grup komunitas juga yang lain yang pada kena juga gitu loh, margin call dan segala macam. Inilah saya bilang, saya nggak mau lagi melihat hal-hal seperti ini tuh terjadi lagi gitu loh. Memang harus diatur. Bahkan saya bilang, video-video saya sering bilang, kalau industri ini tuh 25 tahun itu merugikan masyarakat yang banyak. Semestinya masyarakat nggak boleh trading gitu loh. Masyarakat harus dibantu dengan penasehat. Masyarakat dibantu dengan orang-orang yang berkompeten, yang memahami bisnis ini tuh atau industri ini tuh seperti apa. Ya saya sudah bilang dari video-video udah 2 bulan lalu saya bilang seperti itu terus. Dan akhirnya Bapepti udah mengeluarkan regulasi untuk penasihat berjangka. Jadi penasihat berjangka ini nggak cuma robot trading nantinya kawan-kawan. Penasihat berjangka ini ada edukator di situ, ada layanan robot ya pastinya, terus ada juga misalnya orang yang memberikan jasa signal trading di situ, ada yang memberikan jasa forecasting di situ, ada yang jasa pihak ketiga itu akan dikelompokkan dalam namanya penasihat berjangka. Ini yang bagusnya. Dan robot-robot trading yang bohong-bohong ini akan kelihatan gitu loh. Kalau nggak bisa ngikutin aturannya, karena aturan cukup ketat ya. Untuk robot trading itu cukup ketat ya. Ini pertama harus trading di broker lokal ya kan. Ya harus trading di broker lokal, exchangernya sudah exchanger lokal ya, pedagang lokal. Jadi susah dimanipulasi kawan-kawan. Udah nggak bisa lagi dimanipulasi. Nah hal-hal seperti ini yang bagus banget ya untuk robot trading yang memang beneran trading ya akan berjalan gitu loh. Yang robot trading yang bohong-bohongan ya dia gak akan bisa lewat. Akhirnya ya itu tadi akan kejadian-kejadian kayak kemarin itu. Panik ya kan, karena memang ketat gitu. Bapepti sekarang ini ketat. Dan yang pasti kedepannya kalau sudah ini tercipta dan penasihat berjangka sudah ada, semoga dana sentra berjangka juga, aturan dana sentra berjangka juga bisa ada yang tembus nantinya. Kalau ini bagus banget, para fund manager bisa mengelola dana masyarakat gitu loh. Nah para fund manager bisa mengelola dana masyarakat dengan adanya aturan baru dari Bapepti tentang
dana sentra berjangka ya. Nah, kalau saya lebih poinnya kepada penasehat berjangka ya, karena memang saya perlu aturan itulah untuk mengamankan diri saya ya, sebagai trader, sebagai mengeluarkan jasa software trading juga, itu perlu aturan yang jelas gitu loh. Oke, kita bahas sedikit-sedikit ya. Nah, dari segi aspek hukumnya gitu, yang kita perlu pahami itu robot trading itu sebagai alat bantu saja ya. Robot trading itu sebagai alat bantu saja, bukan pengganti manusia gitu loh. Robot trading disusun juga berdasarkan kecenderungan pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan algoritma. Jadi kita harus tahu juga gitu loh, kalau robot trading ini bukan sesuatu yang kita anggap dia menggantikan manusia. Pasti tentunya ada resikonya. Dan tidak ada jaminan yang mutlak ya untuk sebuah robot trading itu tidak memiliki yang namanya resiko. Tentunya pasti akan memiliki resiko. Nah, di sini nantinya ketika kita join tentang robot trading, tentunya nanti akan ada yang namanya profiling dulu kepada nasabah yang menggunakan itu melalui penasihat berjangka ini. Tentunya masyarakat itu akan diedukasi dulu sebelum terjun ke dalam robot trading. Kedepannya Bapepti akan mengedukasikan kepada masyarakat bahwa robot trading itu seperti apa sih, bukan yang selama ini kan kita mengenal robot trading itu dengan adanya Ponzi sebagai alat investasi gitu, tentunya itu tidak, itu sebagai alat bantu aja ya. Tentunya dengan adanya regulator ini kita bisa ada yang namanya pelindungan konsumen ya, lalu juga akan ada yang namanya aspek pengawasan tentang perdagangan berjangka komoditi ya, lalu ada perizinan dan regulasi mendukung perdagangan menggunakan sistem robot trading ini gitu loh. Nah, ini yang pasti kita harus tahu aspek hukumnya itu ada 3 hal itu ya, tentang yang akan ke depannya itu ya, tentang robot trading itu hanya alat bantu ya. Robot trading itu hanya alat bantu, tidak ada jaminan yang mutlak. Lalu akan ada perlindungan konsumen untuk kalian gitu loh sebagai pengguna robot trading ya. Bisa 2 tahun ke depan ya beli. Saya pikir cepat, mungkin 2 bulan ke depan ini udah bisa berjalan gitu, tergantung yang mau ngurus ya. Saya pikir cepat ya, karena udah dipercepat. Terus kenapa ini penting banget gitu ya, saya akan jelaskan ke kalian kenapa regulasi ini penting banget. Kita harus dukung regulator untuk menyelesaikan dan memang menindak robot-robot trading yang dianggap bodong atau dianggap bohong ya, tepatnya ya, dianggap bohong. Kita akan dukung terus itu, karena gini, yang pasti kita perlu namanya kepastian hukum ya, karena memang di industri ini tuh masih abu-abu banget. Kita perlu kepastian hukum untuk mengatur semuanya ini agar tidak ada lagi yang namanya kayak kemarin itu, tidak ada lagi yang manipulasi, bohong market dan segala macam. Dan ini kita tetap dukung itu, dan memang kalian harus bersabar gitu loh. Memang harus bersabar ngikutin aturan mainnya. Nggak mungkin instan. Tapi yang jelas digital trading itu beneran akan menjadi sesuatu yang baru gitu loh. Bahkan saya melihat arahnya ini udah mulai ke internasional dan menjadi contoh skala internasional. Ini yang saya lihat. Karena kepastian hukum ini menyebabkan penafsiran itu banyak orang yang dengan tidak adanya kepastian hukum itu banyak orang yang dirugikan gitu loh. Nah, dalam perdagangan berjangka menggunakan robot trading ini tentunya kepastian hukum ini akan membuat aturan-aturan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ya, apa yang benar dan apa yang tidak benar. Jadi robot trading akan diatur melalui kepastian hukum. Ini yang lagi dibuat oleh regulator, kepastian hukum. Terus yang kedua tentang pertanggungjawaban ya. Pertanggungjawaban ini sangat susah gitu loh untuk diatur, karena yang kita tahu robot trading ini kan bukan subjek hukum ya. Jadi robot trading ini hanya alat atau kecerdasan buatan gitu. Alat atau kecerdasan buatan yang tidak dapat dituntut atau dipertanggungjawabkan. Maka
pertanggungjawabkannya itu akan melekat pada pengguna robot trading atau penyelenggaranya. Jadi tanggung jawab itu akan diberikan kepada dua orang, yaitu yang sebagai subjek hukum ya. Itu pertama customernya atau nasabahnya, pengguna robotnya atau penyelenggaranya. Inilah yang akan dibentuk oleh Bapepti sebagai pertanggungjawaban yang mengatur bagaimana aturan mainnya di dalam Indonesia itu seperti apa. Jadi tentang kepastian hukum yang akan dibuat, terus pertanggungjawaban, sama yang terakhir adalah tentang pengaturan gitu loh. Jadi Bapepti itu nantinya bersama instansi terkait akan merumuskan aturan mengenai penggunaan robot trading, mulai dari iklan hingga batasan dan tanggung jawab para pihak dalam pengguna robot trading. Jadi iklan itu akan diatur, lalu bagaimana cara pemasarannya akan diatur. Jadi sampai sana kawan-kawan yang akan dijalankan itu. Bentar. Nah, lupa aku jadinya ngomong apa. Gara-gara gamara nih. Bentar. Ini mau baca udah naik terus ke atas nih. Oh, udah 8.000 yang nonton nih. Oke. Nah, jadi tentang kepastian hukum, tentang pertanggungjawaban antara sebagai pengguna robot trading dan juga sebagai penyelenggara, ini juga ada diatur gitu loh. Lalu pengaturan tentang instansi yang lainnya gitu loh. Nah, ini Bapepti udah apa ya, menurut saya itu udah luar biasa gitu loh mengaturnya semua. Nah, jadi yang pasti gitu ya. Yang pasti dengan adanya aturan-aturan baru yang akan diluncurkan ini membuat bisnis ini menjadi putih gitu loh. Sudah nggak abu-abu lagi. Ya, keren kan? Nah, kasih love dulu dong kalau keren. Jempol. Nah, terus gimana dengan kejadian-kejadian yang kemarin? Kemarin itu udah kejadian gitu kawan-kawan. Regulator pun menindak itu udah terlambat gitu. Tapi regulator yang saya lihat sudah mulai membuka diri untuk para provider ya, membuka diri untuk para provider ini. Ayo gitu loh, maksudnya ayo kalian ikutin aturan dan cara mainnya seperti ini udah dibuat gitu cara mainnya, tinggal provider ini ngikutin cara mainnya, dan ini pasti yang jelas seleksinya nggak main-main gitu loh. Yang bohong-bohong pasti akan tersisihkan dengan aturan yang ada. Itu yang saya kasih pesan kepada kalian. Kalau robot trading itu beneran ada ya, robot trading itu beneran ada. Saya pun juga pakai, dan ini ruangan khusus akses untuk bot tuh. Ini ada akses untuk bot sistem. Saya sendiri juga pengguna bot. Cuman memang dengan adanya aturan main yang sudah dibuat oleh Bapepti ini kan menjadi jelas. Gitu. Akan menjadi jelas kita punya software atau punya teknologi bisa digunakan oleh masyarakat, dan kita bisa mengambil biaya lah gitu kan, mengambil sebagai biaya konsultan sebagai pihak provider. Ini udah jelas gitu, jadi nggak lagi kucing-kucingan. Dan yang pasti gitulah, broker luar akan susah untuk berada di Indonesia ya, itu sudah pasti. Saya ada 8 akun trading di luar sana. Ketika itu exchangernya mulai bermasalah dan WD-nya mulai dicicil juga. WD-nya mulai dicicil ya. WD-nya mulai dicicil sedikit-sedikit, terus pindah-pindah exchanger gitu kan. Ini yang saya lihat mulai bingung lah gitu loh. Broker luar juga mulai bingung dengan adanya Bapepti menindaklanjuti ini, dan dengan banyak aduan masyarakat, Bapepti saya lihat sudah mulai bergerak dan menindak, membersihkan gitu, sehingga ketika kita melakukan aktivitas dalam trading ini menjadi nyaman dan aman. Ini yang saya lihat. Terus
aturan main 0,01 lot juga sudah akan meluncur di produk berjangka Indonesia ya. Yang suka main 0,01 apa ya, mikro, mini, reguler ya. Micro lot sudah ada di Indonesia juga. Nah ini juga happy ya kan, micro lot juga ada. Cuman memang yang pasti biayanya lebih tinggi daripada broker luar, yang pasti. Ya, karena apa seperti itu? Ya itu tadi, karena pajak dan selain hal. Daripada kalian trading di broker luar, ya, ketika uangnya masuk ke dalam negeri, kepotong 27%, lebih milih mana? Antara 27% uang kalian yang kepotong, di atas uang 500 juta kita profit, itu kita kepotong kita 27%. Atau milih 1,2%. Ya kan? Kalau di broker lokal kita kena cuma 1,2% pajaknya ya per tahun. Ya. Ini yang membuat kalau di broker luar ya akhirnya kan pendapatan yang kita dapatkan dari hasil dari luar kan potongannya gede loh, 27% ya kena ya. Terus kalau yang di dalam dengan cara kayak gini profit berapa aja kita kepotongnya sedikit, kurang lebih cuma 1, sekian persen lah, kurang dari 2% per tahun. Mantap kan? Mantap kan? Terus yang pasti iklimnya akan menjadi semakin rapi ya. Iklimnya akan menjadi semakin rapi. Terus membuat kita sebagai trader itu punya banyak pilihan memilih penasehat gitu loh. Nah, saya juga akan daftar menjadi penasehat berjangka nantinya gitu kan. Ini yang akan membuat bagus gitu, dan akhirnya akan banyak teknologi-teknologi yang akan masuk ke Indonesia gitu loh. Saya jujur teknologi yang ada di luar itu banyak banget gitu kawan-kawan. Kita bisa pakai, nggak cuma MetaTrader 4 gitu. Cuman yang memang yang disahkan oleh Bapak T MT4 ya. Tapi kita sebenarnya bisa untuk pakai teknologi yang lain gitu loh. Nah ini yang saya tunggu gitu loh. Kalau teknologi ini muncul, banyak teknologi atau indikator yang membuat kita itu trading itu mudah gitu loh. Buat kita trading itu mudah. Oke, tanya jawab dulu deh kayaknya nih. Ayo siapa yang mau bertanya? Nah, saya cari ini bentar. Ini tanyanya gak marah mulu nih. Aduh. Oke. Ada yang nanyakan masalah WD ya. Saya pun di broker luar WD-nya bermasalah. Ya, karena memang ini tadi karena memang exchanger-nya lagi bermasalah dan dibatasin. Saya sendiri aja trading di luar WD-nya bermasalah ya. Nah, jadi sebenarnya problemnya adalah di jumlah uang yang masuk dari luar gitu loh, yang jadi problem. Uang yang masuk dari luar ini yang susah. Saya cuma dibatasin itu satu hari nggak boleh lebih daripada 27.000 satu hari. Ya, satu hari nggak boleh lebih daripada 27.000. Kalau lebih jatuhnya ke pendapatan apa gitu, misalnya konsultan apa, ya kan harus banyak apa ya, ngakalinnya jadinya gitu. Akhirnya apa? Akhirnya pajaknya yang nanti gede gitu loh. jadi kalau kita terima uang dari luar memang susah ya kawan-kawan, apalagi dalam dunia trading ini. Apalagi kalau kita dapat dari broker luar negeri dari Amerika Serikat. Di Amerika itu industri ini tuh ilegal ya kawan-kawan. Jadi kalau broker Amerika kita masuk gitu di broker Amerika yang ada izinnya di Amerika, terus ngirimnya dari Amerika ke sini, nah itu susah kawan-kawan, karena di luar sana itu ilegal. Ya, apa yang kita lakukan, apa yang saya lakukan tuh di Amerika Serikat itu ilegal loh. SPA itu ilegal, sistem perdagangan alternatif itu ilegal. Ya. Jadi ini tergantung kebijakan dari negaranya masing-masing gitu loh. Tergantung kebijakan negaranya masing-masing. Nah, kalau misalnya kayak saya ternyata bermasalah dan ternyata saya pengen transaksinya lebih besar lagi, otomatis pasti yang harus saya lakukan adalah buat broker sendiri. Sehingga saya bisa lempar ke pedagang. Nah, termasuk ya kan? Atau kalau sudah jadi pedagang, sudah jadi broker, dah banyak banget profit, pedagang udah gak mau terima, otomatis saya akan buat pedagang sendiri, akhirnya saya lempar keluar. Itu opsinya gitu buat orang yang trading sudah profitnya terlalu banyak, pasti akan memikirkan ke sana.
Udah nggak join lagi kepada broker A, broker B, broker C, pasti udah nggak, karena memang akan terbatas dari transaksi kita terbatas, jumlah uang yang kita dapatin terbatas, mau nggak mau ya kita buat lain atau naik kelas lagi dari trader naik kepada broker, broker naik lagi ke pedagang gitu loh. Itu yang terjadi gitu loh. Itu yang terjadi. Makanya saya bilang kemarin-kemarin pedagang itu atau broker itu trader juga aslinya, cuman cara dia berdagang itu berbeda dengan kita. Oke? Aku nggak mau bahas ya 4 sekawan ya. Aku nggak mau bahas 4 sekawan ya. Kita doakan aja ya kan. Lihat sisi baiknya gitu ya. Kita lihat sisi baiknya itu seperti apa, gimana gitu. Jangan melihat sisi yang banyak negatifnya. Walaupun lebih banyak negatifnya menurut kalian, tapi hal yang positif itu ada dari setiap orang. Tinggal kalian yang mengambilnya atau menggunakan hal yang positif itu yang seperti apa gitu loh. Yang pasti dengan adanya mereka itu kehati-hatian itu mesti ada gitu ya. Ya, kalian juga mesti hati-hati ke depannya seperti apa, dan pelajaran-pelajaran ke depan itu bagaimana, itu sudah terjadi dan sudah terbukti apa yang mereka ucapkan ternyata ada benarnya juga gitu kan. Dan sekarang kalian ambil sisi positifnya. Cuman yang saya bilang, ketika kita mengkritik kita harus memberikan solusi juga lah. Nah, kita memberikan solusi juga bagaimana kedepannya itu bisa berjalan dengan baik, kedepannya masyarakat bisa happy, kedepannya dari pihak masyarakat, regulator, provider gitu kan ya, semuanya bisa hidup ya, karena industri ini tuh besar gitu loh. Industri ini tuh nggak cuma Indonesia. Kalau ini kompak ya, ini kompak dan berjalan dengan mulus, nggak menutup kemungkinan global bisa menjadi marketnya kalian gitu loh. Global masih menjadi marketnya kalian. Dan bisa sangat besar ya. Tinggal sekarang ya kita support gitu, kita tetap support regulator untuk menertibkan lah hal-hal yang jelek ditertibkan, yang bagus ditingkatkan. Itu yang kita dukung. Dan kalian juga mesti sabar, semuanya lagi dalam keadaan gelisah. Jangankan kalian, aku aja gelisah gitu loh. Takut uangku di luar nggak bisa masuk ke Indonesia kan. Nah itu juga gelisah gitu loh. Jadi semua lagi gelisah gitu. Yang tadinya kita mulus-mulus saja, cuman memang ternyata yang saya lakukan adalah ilegal gitu. Yang saya lakukan trading di luar itu adalah ilegal. Akhirnya uang masuk akan menjadi masalah. Sudah profit kita susah, uang masuknya jadi susah lagi kan, double susahnya. Jadinya ya saya insaf lah. Saya insaf. Saya akan trading di berjangka Indonesia yang pastinya. Saya insaf. Jadi kalaupun berjangka Indonesia itu terlihat negatif gitu ya, itu karena itu tadi oknum-oknum ya, oknum-oknum yang membuat industri ini itu kurang bagus. Kita cuma tahu dapat ilmunya dari wakil pialang atau dari perusahaan pialang. Nah, sedangkan sekarang ada penasihat berjangka. Dengan adanya penasihat berjangka ini, kalian bisa memilih nantinya sebagai penasehat yang mana yang kalian akan ambil untuk untuk kawan atau teman kalian untuk melakukan transaksi. Kalau sebelumnya yang hanya boleh melakukan transaksi adalah nasabah itu sendiri, bahkan wakil pialang pun nggak boleh gitu loh. Makanya aturannya ketika kita bekerja sama dengan orang lain, membuat aturan, membuat perjanjian, itu akan batal demi hukum karena sudah ada aturan undang-undang yang mengatur pihak ketiga itu tidak boleh melakukan transaksi. Ya, dengan adanya penasihat berjangka, pihak ketiga bisa melakukan transaksi nantinya dan memberikan nasihat. Ini yang bagus buat kita nantinya, sehingga kepastian hukum itu akan ada. Ya, keren kan? Ya, jadi dengan adanya permasalahan-permasalahan yang ada ini, ada sisi positifnya untuk masa depan dari industri ini menjadi lebih baik dan akan mengglobal, mendunia. Gitu. Oke? Bagaimana? Ntar dulu, pertanyaannya banyak banget ini. Oke. Nah, kalau kalian tanyain broker apa nih? Tanyain robot trading yang sekarang, DNA, ATG, lebih baik kalian tanyakan langsung sana, ya. Tanyakan langsung sana. Cuman yang jelas gitu ya. Yang jelas yang saya lihat arahnya adalah ngikutin aturan Indonesia. Arahnya ngikutin regulasi yang ada, itu sudah pasti. Kalau dia nggak mau ngikutin pasti akan tamat. Ya, kalau dia nggak mau ngikutin pasti dia akan tamat. Tapi kalau dia ngikutin, ini akan jauh banget jalannya.
Ini yang saya lihat, ya. Saya WD nggak bisa, kenapa bang? Jangankan gitu, aku aja WD nggak bisa. Problemnya biasanya kalau WD, kalau sekarang ini kan karena kemarin ditindak tegas oleh Bapak P, akhirnya exchanger ini pindah-pindah. Exchangernya pindah-pindah, mulai takut, ya. Ada yang cair, ada yang enggak. Yang cair yang kecil-kecil, yang cair. Kalau udah equity-nya di atas jutaan dolar itu pasti susah, pasti dicicil. Kalau equity-nya masih ya 10.000 di bawah gitu kan masih oke, pasti akan cair ya. Dan hitungan jam pasti akan cair. Tapi kalau equity-nya udah jutaan dolar itu udah pasti susah. Mau nggak mau harus dicicil gitu loh. Ini terjadi dan di broker luar kayak gitu sekarang kejadiannya. Jadi uang yang dari luar yang bermasalah, uang yang dari luar itu akan bermasalah kalau masuk di Indonesia dan ditauin kita melakukan transaksi ilegal. Ini yang jadi problem. Ya. Kalau di broker lokal ya berapapun kalian akan cair duitnya gitu loh. Berapapun akan cair duitnya. Kalau di broker luar ini akan menjadi problem. Biasanya kalau misalnya mau kucing-kucingan sih nggak ada masalah. Kalau mau ya kong kali kong lah gitu kan ya. Kong kali kong gitu pakai nama siapa. Cuma kan repot gitu ya kawan-kawan, dan resikonya cukup tinggi. Gitu loh. Jadi masalah WD itu problemnya itu tadi. Problemnya adalah di exchanger. Uang masuk dari luar ini yang menjadi masalah. Kalau ada yang bilang tempat saya masuk, tempat saya aman, coba buktikan. Coba buktikan. Saya di broker A nih, di broker B, uang saya aman aja segala macam, coba buktikan. Berani dia membuktikan, dilihat sama regulator akan ditindak. Ini ya. Jadi semua lagi tiarap. Ya, cuman ini bagus gitu, regulator bagus, regulator nggak mau lagi kecolongan, nggak mau lagi melihat masyarakat mengalami kerugian lagi. Cuman memang akhirnya ya kaku gitu, akhirnya jurusannya jadi kaku, nggak bisa digoyang-goyang gitu, dan ini bagus. Oke, ntar aku bahas apa lagi ya, bahas tentang yang pasti tentang keunggulan robot trading ini ya. Jadi robot trading itu kan pasti punya kelemahannya, juga punya punya keunggulannya. Nah, nanti itu yang saya lihat yang pasti yang membuat robot trading atau sebagai developer itu dia harus mempunyai izin. Pembuat robot itu memiliki izin pembuat robot nanti atau developer. Nanti ada misalnya kayak yang jual robot pakai jaringan ya, yang jual robot menggunakan jaringan itu juga ada izinnya nantinya. Ini ada izinnya, pembuat robot ada izinnya, perusahaan pialang ada izinnya. Nah, ini yang akan bagus gitu nih, kedepannya semuanya sudah akan menjadi pasti gitu loh. Semuanya akan menjadi pasti sehingga harapan saya sih ini akan jauh ya. Itu aja sih. Oke? Bentar. Ada yang mau dibahas lagi? Apa nih, Besti? Wah, ada dagelan. Ada Besti. Have. Have. Bahas LP itu apa ya, kita susah ya untuk bahasnya karena memang itu tertutup gitu loh, dan susah untuk membuktikannya gitu. Jadi mau broker apa aja itu tentunya kan punya LP, cuman kontraknya tidak akan bisa diperlihatkan kepada masyarakat, itu sudah pasti gitu loh untuk LP ya. Cuman menurut saya itu yang kita harus lihat itu siapa di belakangnya gitu loh. Siapa di belakang brokernya gitu kan, di belakang LP-nya, itu yang paling penting. Sehingga kita bisa tahu lainnya atau jaringannya dia nih kemana kalau ke luar negeri gitu loh.
Ini yang yang paling penting sih sebenarnya di situ, karena semua orang bisa membuat LP, semua orang bisa membuat uh, perusahaan pialang, cuman kan kepentingannya gimana gitu loh. Ibaratkannya kalau sekarang ini tuh yang saya lihat ya dari pengguna robot trading atau provider itu sama semacam kayak pistol gitu, kayak pistol. Sekarang dia pistol ini mau dia gunakan untuk apa gitu loh? Untuk menembak customernya kah, atau untuk menembak dirinya kah, atau untuk untuk membantu masyarakat gitu loh. Ini yang saya lihat tergantung, kalau bicara benar apa enggak itu tergantung siapa gitu loh yang berada di sebagai sebagai pimpinannya gitu loh. Tujuannya tuh apa? Itu sih kalau kita ngelihat benar apa enggak, bagus apa enggak, ini tinggal lihat ownernya itu siapa, arahnya kemana. Dia maunya untuk membunuh masyarakat kah, atau ingin untuk membunuh masyarakat, atau untuk memberikan masyarakat penghidupan gitu dengan senjata yang dia punya itu. Karena gampang banget nih antara dua sisi ini, dia mau hancurkan atau dia mau kembangkan gitu loh. Dua sisi ini tinggal bolak-balik aja, tinggal kalau mau dia hancurkan, dia hancurkan. Kayak kemarin itu kan terjadilah kehancuran. Tapi kalau dia untuk mengembangkan, untuk perkembangan masyarakat dan segala macam, pastinya ini arahnya akan ke sana dan tujuannya bagus. Karena tinggal kalian lihat ownernya dari setiap provider itu arahnya kemana. Itu arahnya kemana. Dan kalau bicara benar dan salah, ya sekarang ini semua masih abu-abu. Benar dan salah sekarang ini masih abu-abu. Sekarang tinggal arah dari ownernya ini membawanya kemana gitu loh. Membawa ke hitam kah, dihancurkan semuanya, atau membawa ke putih untuk arah dan tujuan yang lebih baik dan lebih bagus dan lebih mulia gitu kan. Ini yang tergantung. Saya lihat saya lebih melihatnya kepada arah dari pemiliknya ya, dari bukan arah dari sebuah sistem. Karena kalau bicara sistem botnya atau algoritmanya itu sangat susah untuk dibuktikan. Sangat susah untuk dibuktikan. Namun kabar baiknya nanti ketika kita akan menggunakan bot sistem atau robot sistem nanti di perusahaan berjangka Indonesia, kalian akan memiliki softwarenya. Otomatis akan diberikan softwarenya nantinya. Algoritmanya akan kalian pakai dan kalian gunakan. Dan disitulah fungsi dan gunanya penasehat berjangka nantinya, sebagai penasehat kalian untuk menggunakan sistem yang apa untuk digunakan untuk melakukan transaksi dalam perdagangan berjangka dan komoditi. Ya. Mungkin mungkin saya lihat ini akan jauh lebih baik ya, dengan ditertibkannya banyak, kejelasan itu akan semakin ada, kejelasannya akan semakin ada, dan yang benar atau yang tujuannya adalah untuk sesuatu yang bagus, yang benar akan mulus pastinya nantinya, dan yang sesuatu yang tujuannya untuk yang jahat pasti akan hilang. Ya. Oke. Banyak juga yang nonton ya. Ini ada 1 juta orang yang nonton ya. Terus apa lagi yang mau ditanyakan nih? Kira-kira apa yang mau ditanyakan? Beli kumis rapi banget. Kumisnya dibahas. Berdimex ya kan. Cara bedakan yang manipulasi chart dengan yang real gimana? Apa TradingView bisa jadi patokannya beli? Oke. Kalau cara membedakannya itu ya, kenapa saya punya banyak monitor ya? Itu punya banyak platform ya, punya banyak chart. Kadang-kadang memang broker juga ada manipulasi, mau dia regulasi apa aja ada manipulasi, dan semua monitor saya ini pasti saya akan rekam. Pergerakannya pasti saya akan rekam. Ya, karena ini namanya sebuah teknologi atau sistem itu pasti ada cacatnya. Ya, cuma sekarang kita cerdas-cerdasnya kita aja, pinter-pinternya kita aja gitu untuk memprotek diri kita, untuk memegang kendali sehingga tidak ada celah untuk dicurangi. Ya, kalaupun dicurangi dan kita tahu, ya kan, nah itu kan pasti akan dipermudah lah. Ya, dan ya kalau saya memang sering dicurangi. Makanya belajar dari pengalaman, monitor-monitor itu pasti akan saya rekam terus full 24 jam. Biar apa ya? Biar kita tahu sistem itu curang apa tidak gitu loh, atau market itu curang apa enggak.
Cuman dengan adanya regulator, apakah kecurangan itu bisa hilang? Sedikit tidaknya bisa terjaga, hilang sih enggak ya. Ini yang saya bilang, MetaTrader 4 ini sudah platform yang cukup lama, mestinya harus upgrade lagi kepada sesuatu yang baru. Minimal MT5 lah. MT5 itu platform yang cukup bagus, kecurangan sedikit dan minim ada di situ. Ya, di MT5. Dan ada platform-platform yang trading yang lain. Kalau mau yang umum ya TradingView ya. Kalian bisa akses TradingView kalau mau trading di situ tuh bagus. Terus ada jurnalnya, ada indikatornya. Dan harapan saya TradingView bisa dipakai di perusahaan berjangka Indonesia atau di broker Indonesia. Itu sih harapan saya ya. Sehingga teknologi itu bisa benar-benar masuk gitu di Indonesia. Ya. Beli bot yang sudah terregulasi pemerintah, apa ada jaminan real trading? Tentunya kalau sudah terregulasi oleh pemerintah, bot itu kan jaminan trading kan pastinya ada. Itu kan akan diawasi oleh pedagang, pastinya kan diawasi oleh LP-nya. Kalau bicara benar apa enggaknya kita susah ya, karena itu ranah itu tuh sangat susah untuk dibuktikan gitu loh, sangat susah untuk dilihat karena itu ranahnya ranah tertutup. Ya. Ini makin malam makin banyak nih nonton nih. Oke. Oke. Yang pasti kita perlu kepastian hukum, ya. Itu tadi sudah sangat jelas ya. Aku ucapin sekali lagi yang akan kita perlukan itu ada 3 hal. Kepastian hukum, tentang kepastian hukum ini harus ada dulu. Karena dengan adanya kepastian hukum ini akan membuat kita akan terjaga ya, kita akan terjaga dan akan teratur. Lalu hal-hal yang merugikan masyarakat akan tertekan ya. Kepastian hukumnya masih ada dan Bapak Peti menjalankan kepastian hukum ini dan membuat kepastian hukum ini lagi berproses dan lagi dijalankan oleh para owner robot. Itu yang setahu saya ya. Lalu ada pertanggungjawaban ya gitu loh, tentang pertanggungjawaban. Jadi aspek regulasi ini tentang kepastian hukum, pertanggungjawaban sama pengaturan. Nah, kalau pertanggungjawaban itu mengingat robot trading ini kan bukan subjek hukum. Robot trading ini bukan subjek hukum, yang artinya robot trading itu hanya alat dan kecerdasan buatan yang tidak dapat dituntut dan dipertanggungjawabkan. Maka pertanggungjawaban itu akan melekat pada pengguna robot trading sama penyelenggaranya. Ya. Pertanggungjawaban itu akan ada melekat pada pengguna robot trading dan penyelenggaranya. Ini yang lagi dipastikan, yang lagi dibuat oleh Bapak Peti, bagaimana pengguna robot trading itu akan bertanggung jawab sendiri dan bagaimana penyelenggara itu juga akan melakukan pertanggungjawaban. Bagaimana win-winnya ini yang lagi akan dibentuk. Oke? Lalu tentang pengaturan, tentang bagaimana Bapak Peti bersama instansi terkait itu merumuskan tentang aturan penggunaan robot trading mulai dari iklannya sampai batasan dan tanggung jawab para pihak dalam penggunaan robot trading itu sampai mana. Ini yang lagi dibentuk. Saya berharapnya ini cepat. Saya berharap ini cepat sehingga keresahan ini keresahan ini tidak menjadi mimpi buruk lah buat kita semua. Dan kalau ini bagus, kalau ini bisa berjalan regulasinya, ada banyak pihak yang akan diuntungkan, ada banyak masyarakat yang akan diuntungkan yang pasti, karena 25 tahun industri ini perlu ini ya. 25 tahun industri ini tertutup ya, hanya ada perusahaan pialang dan juga pedagang berjangka gitu kan ya. Sekarang perlu orang yang ada di bawah dengan sisi keilmuannya bisa membagikan ilmunya. Sisi keilmuannya bisa membagikan ilmunya dan ini legal. Ya, perlu itu. Jadi penasihat berjangka itu nggak cuma robot trading ya. Robot trading bisa masuk, indikator-indikator trading bisa masuk, terus signal trading bisa masuk, analisa trading bisa diperjualbelikan, terus edukator atau edukasi bisa diperjualbelikan atau bisa berbiaya. Dan ini akan banyak orang yang saya bilang senior atau para suhu itu akan turun gunung. Susu akan turun gunung dan akan mengedukasi kalian untuk memberikan ilmu kepada kalian, dan dia akan nyaman dan aman. Karena selama ini itulah yang terjadi, kenapa para mentor ini atau suhu ini dia diam-diam aja gitu loh. Ya, mungut biaya nggak berani gitu kan, membuat kelas nggak berani. Kan kejadian yang saya kemarin ya, punya masalah ya, dianggap membuat perguruan tinggi sekolah tanpa izin, akhirnya saya kena 5 bulan penjara.
ya, 5 bulan penjara. Itu gara-gara itu tadi, gara-gara aturannya saya langgar. Akhirnya saya mengalami namanya itu tadi, bertanggung jawab dengan pelanggaran yang saya udah lakukan. Saya nggak mau lagi ini terjadi kepada kawan-kawan, makanya saya dukung penuh terhadap penasihat berjangka. Dan dengan adanya penasihat berjangka ini, semua akan, pihak ketiga akan bisa membantu pihak pertama, ya, dan kedua. Ini yang paling bagus. Oke? Oke. Apa lagi ya saya mau ya? Kalian mau nanya apa lagi ya? Itu aja kali ya. Oke. Apa ya lagi ya? Bahas apa lagi? Beli keuntungan broker apa kalau main pakai robot? Oke. Yang pasti robot ini sebagai alat bantu keunggulannya banyak. Ya. Yang pasti ya keunggulan dari robot trading, yang pertama itu robot trading bisa mengeksekusi transaksi dalam waktu kurang dari 1 detik. Namun hal ini juga bergantung pada kecepatan jaringan internet. Nah, nasabah sehingga momentum yang tepat dari robot trading melakukan open posisi itu bisa open posisi atau menutup posisi itu sangat efektif. Nah, itu fungsi dari robot trading. Dan kalau buat broker, makanya kenapa kalau kita sebagai provider itu harus kolerasinya harus sama dengan perusahaan pialangnya dan harus sama dengan pedagangnya. Robot trading itu nggak bisa digunakan di semua broker, harus ada cocok logi dulu gitu loh. Dicocokin gitu kan ya. Harus bonding dulu, bonding. Nah, di bonding dulu. Ini loh algoritmanya, ya kan? Kayak gini loh sistemnya, dipakai sama broker. Oke, bisa saya terima, nanti dilempar ke pedagang. Oke, pedagang juga terima. Nah, baru bisa jalan. Karena nggak semua robot trading itu, nggak semua broker itu mau terima bot sistem atau robot trading. Ya, itu dari pengalaman yang saya punya. Dia terima-terima aja gitu. Cuman akan diganggu, bisa ordernya bisa ngelipat ganda gitu, bisa terjadi, bisa nggak ke order, bisa delay. Ini yang penting, makanya robot trading itu harus bonding sama brokernya dan sama pedagangnya, baru bisa sejalan gitu deh. Yang pasti robot trading itu disiplin, konsisten, terus apa ya lagi ya? Dia bisa multi pair, terus aktif 24 jam nonstop. Market kalau mau dibuka 24 jam nonstop dia akan hidup terus. Dan apa ya? Dengan adanya bot sistem ini atau robot trading ini membuat kita lebih hemat gitu, lebih hemat untuk melakukan analisa trading, karena sebuah technical analisa itu kan berulang aja dari masa lalu ke masa lalu, akan berulang-ulang aja. Nah, kalau saya sendiri itu sebagai aktif pengguna bot sistem itu sangat suka membuat sistem algoritma. Jadi ketika ada sebuah analisa technical yang bisa dikunci why dia membeli dan menjual, kapan dia open posisi, kapan dia close posisi, saya pasti akan jadikan bot sistem. Cuman kendalanya di situ. MT4 itu cuma bisa paling maksimum itu 7 algoritma digabung jadi satu. Sementara ini saya pakai itu totalnya, saya punya algoritma itu ada 71 algoritma. Itu nggak bisa dipakai di MT4. Harus pakai aplikasi yang lain lagi sehingga ordernya di MT4 gitu loh. Ini yang terjadi. Tapi kalau nggak disupport sama perusahaan pialangnya ya percuma dan nggak akan bisa ke order. Nah, dengan adanya aturan yang jelas, aturan main dari pemerintah saat sekarang ini, dan yang bohong-bohong tersisihkan semuanya, yang benar-benar akan muncul, ini akan bagus ya buat kita semua ya, kawan-kawan ya. Saya doakan semuanya happy dan kegelisahan dari masyarakat itu bisa berkurang, dan saya juga nggak mau lihat lagi ada lagi kebohongan atau ada lagi orang-orang yang oknum yang memanfaatkan industri ini. Cuman yang jelas kalian juga mesti hati-hati, karena memang aturan masih belum ada, masih abu-abu. Cuman dalam waktu yang cepat ke depan aturan ini akan dibentuk. Semoga 2 bulan inilah, saya lihat 2 bulan ini sudah ada aturan penasihat berjangka yang akan dibuka untuk pertama kalinya.
ya. Saya juga mendaftar juga, makanya saya paham aturannya kemarin itu bagaimana, karena saya juga pengen juga untuk punya penasihat berjangka untuk bisa memberikan apa yang saya punya kepada masyarakat dan bisa bernilai lah itu. Oke? Oke. Ini kayaknya orang-orang DNA banyak nih, orang-orang ATG nih ya, orang-orang Gamara nih lagi nih saya lihat nih. Oke, makasih ya. Mungkin itu aja sih saya bahas. Ada lagi yang mau dibahas? DNA, TG, DNA, TG, DNA, TG. Beli kalau trading pakai robot, apakah bisa close posisi secara manual? Mestinya bisa ya. Dan di situ nanti akan pemegang kendali itu kalian sendiri entarnya. Kedepannya itu akan seperti itu. Regulator mewajibkan area stop loss atau sistem itu akan dibentuk, akan dibuat, mesti ada stop loss dan cut loss-nya atau toleransi kalian untuk mengalami resiko itu seberapa persen. Itu akan dibentuk dan akan dibuat. Dan tinggal tunggu aja gitu, tinggal tunggu aja. Ya, yang pasti ya, teknologinya akan fair gitu, akan masyarakat akan nyaman, regulator akan nyaman, terus pihak penyelenggara atau penyelenggara developer, bukan developer ya, provider sistem bot ini juga akan nyaman gitu loh. Oke. Apopti, mata uang pakai. Nah, kenapa bisa WD pakai USDT? Itu tadi. Kalau menurut saya sendiri juga kemarin ada pilihannya USDT ya, karena memang kalau masih menggunakan rupiah itu akan kena PPATK ya, karena pencucian uang nantinya. Makanya harus USDT, dari luar harus USDT gitu loh. Aturannya kayak gitu. Solusinya mau nggak mau kayak gitu sampai benar-benar ada lembaga yang resmi gitu loh, atau ada jalan yang benar gitu loh. Kalau nggak digituin ya akan keblokir. Saya solusi juga kayak gitu loh. Nggak bisa masuk rekening bank rupiah ya pakai itu. Pakai itu ngakalinnya. Ya, ini cuma intermezzo aja ya kawan-kawan, intermezzo untuk itu, karena memang uang dari luar ketika kita trading itu susah memang masuk. Oke. Jadi kesimpulannya regulator untuk robot trading apa aja, Bligung? Gimana? Jadi kesimpulan regulator untuk robot trading, yaitu tadi kesimpulannya adalah regulator sudah mengatur semuanya. Tinggal sekarang pihak dari pemilik atau manajemen dari provider robot trading ini mengikuti aturan mainnya. Yang jelas kalau aturan mainnya diikutin, semuanya akan berjalan dengan normal, dengan baik. Uang berapa aja keluar masuknya akan enak ya. Yang jelas pasti akan seperti itu. Kalau sekarang masalah WD, ada yang lancar, ada yang enggak. Nah, coba kalian tanyakan deh di broker-broker luar, lancar nggak? Kalau dibilang lancar, pasti nominalnya kecil. Kalau nominalnya besar, pasti nggak lancar juga. Dan dia nggak berani untuk mengeluarkan uang yang besar. Itu di broker luar ya. Ya, di broker luar pasti akan kayak gitu. Dan coba tes deh. Kalau masih equity 10.000, masih ya nyaman. Tapi kalau udah $1 juta, $2 juta, nggak bisa masuk. Ya, pasti pakai USDT. Itu ya. Jadi mungkin itu aja ya informasinya. Kawan-kawan, kapan beli ikut terjun bikin digital trading? Masih belum ya, masih belum. Saya ngelihat yang berjalan dulu. Kedepannya kalau memang bisa, saya pasti akan ajukan. Karena botnya bagus gitu loh, botnya bagus. Tinggal sekarang brokernya mau nggak pakai bot yang saya punya. Kalau sistem saya punya bisa dipakai, terus masyarakat bisa pakai juga, ya happy berjamaah kita ya kan. Kalau bisa happy semua ya senang gitu. Oke, itu aja ya kawan-kawan ya. Kasih jempol dulu dong, jempol dulu. Kasih jempol dulu. Jos, iya kan? Jos, hura. hura ya. Oke. Makasih banyak ya kawan-kawan ya. Thanks.
Sorry ya, malam-malam udah live ya, ini udah mau jam 12 di sini. Tidur. Ya, tidur semuanya. Thank you jempol-jempolnya. Terima kasih banyak semuanya ya. Oke, bye-bye. Nanti saya save ya. Untuk videonya kalian bisa nonton ulang lagi ya. Hurra. Oke, Mase. Thank you ya, Mase. Siap, Mase. Dia suntik ya, Li? Suntik ya? Siap, Mase. Matur sukses.